Halo, suara saya terdengar? Iya, yuk. Dengar ya? Ya, dengar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bertemu teman-teman kembali di webinar kita kali ini. Dan kami dari panitia, mohon maaf mungkin karena tadi jadwalnya melenceng ya. Tadi kan aslinya kita mulainya jam 9, teman-teman, tapi karena ada hal lain, kita mulainya jam 16 ini. Dan semoga itu tidak menyurutkan semangat kita untuk menimba ilmu lagi dari webinar ini. Alhamdulillah, terima kasih dari MC dan juga panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi moderator. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Ayu, dan kali ini saya akan menemani kalian dari sesi materi sampai dengan sesi diskusi nanti. Nah, untuk teman-teman peserta gimana nih kabarnya? Sehat kan? Sehat ya? Ya, semoga sehat selalu teman-teman, karena kesehatan sekarang ini adalah perisai kita di dalam menghadapi pandemi ini ya. Nah, jadi kita ini adalah webinar keempat ya sekarang ya, atau webinar terakhir kita teman-teman. Dari mungkin teman-teman ada yang baru join di webinar ini, jadi ini adalah rangkaian webinar dari kelompok 136 KKN UIN Wali Songo Semarang. Jadi untuk kalian yang masih bingung ini kegiatan apa sih, webinar dari mana sih sanain gitu. Jadi yang melaksanakan webinar ini adalah kami kelompok 136 dari UIN Wali Songo KKN ya. Nah, untuk kalian yang udah join dari webinar 1, 2, 3, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oke, nah selanjutnya saya mau menyapa pemateri nih. Udah hadir belum pematerinya, panitia? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Baik, pada Ustadz Dodi Alfiandra, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya, keluarganya juga diberi kesehatan, terhindar dari segala penyakit. Amin. Nah, gimana Ustadz Dodi? Udah siap nih buat berbagi ilmu dengan kita sore ini? Oh, ilmu sih. Tapi kan Iya, nggak apa-apa. lagi ya. Di sini Iya. mohon maaf, hujan lagi petir juga, jadi agak nggak kelihatan wajahnya. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas kok, sudah terdengar ya. Baik, sudah siap ya Bapak Dodi untuk hari ini berbagi ilmu dengan kita. Nah, saya minta izin untuk membacakan CV-nya ya, Ustadz. Ya. Nah, baik untuk teman-teman peserta, jadi sebentar lagi kita akan memasuki sesi materi. Nah, untuk kalian persiapkan diri dengan baik, persiapkan air ataupun catatan kalian ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa terus nempel dan juga kalau karena nanti kan bisa direview ulang atau dipelajari ulang di lain hari. Oke, baik kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai dari mengenal pemateri kita dulu. Siapa sih pemateri kita ini ya? Jadi pemateri nama lengkap Haji Dodi Alfiandra LC Al-Hafiz, tempat tanggal lahirnya di Pongkai 10 Oktober 1994, alamat Desa Mayang Pongkai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Riau. Beliau ini mempunyai pengalaman organisasi antara lain Ketua OSIS Ponpes Islamic Center Al-Hidayah tahun 2012, Divisi Keilmuan Fakultas Usuluddin Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2016, Ketua Persatuan Mahasiswa Kampar Mesir tahun 2017, dan Wakil Gubernur Kelompok Studi Mahasiswa Riau Mesir tahun 2019. Nah, pendidikan terakhir beliau adalah S1 Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Quran, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Pimpinan Pondok Pesantren An-Nizam Darussalam Kampar, dan juga beliau aktif mengajar bahasa Arab di Pondok Pesantren Darussalam Rohul. Nah, alhamdulillah dari pemaparan CV tadi semoga bisa memotivasi kita ya untuk lebih memperluas kita atau pengalaman kita ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, mari kita mulai sesi materi dan kepada Ustadz Dodi Alfiandra LC, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa muallimana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membacakan alhamdulillah dan merasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi antara saya dengan mahasiswa UIN Wali Songo. Angkatan berapa ya? Kita 2017 kok yang KKN ini. Ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bermanfaat dan insya Allah lanjut sampai akhir hayat ini. Di dalam hadis Rasulullah, siapa yang ingin rezekinya ditambah, umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita terus berjumpa ya di dunia Allah, dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, amin amin Allah. Yang saya hormati
kalian, teman mahasiswa, wali semua yang insya Allah taala sampaikan materi maaf kami hujan, ya di hujan dan petir juga, dan dalam keadaan mati lampu, maka nggak bisa melihat wajah seutuhnya. Tetapi kalau nggak melihat wajah, insya Allah hati kita semua bercahaya. Yang kedua, saya mohon maaf sebesar-besarnya nanti dalam ada yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf, beribu maaf, karena juga sebagai pelajar atau mahasiswa juga yang masih banyak belajar dari teman-teman semua. Oke, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang urgensi modernisasi beragama dalam pencegahan ekstrim bagi generasi muda. Maka di sini ada 3 kata kuncinya. Ada 3 kata kunci. Yang pertama, Islam moderat, ya, Islam moderat. Yang kedua, ekstrim, ya, ekstrim. Yang ketiga, anak muda. Maka Islam moderat ini di dalam agama kita, agama Islam khususnya, dikenal dengan Islam wasatiyah, ya, Islam wasatiyah. Islam wasatiyah ini apa? Cara pandang kita dalam beragama secara moderat, ya, sehingga kita bisa memahami, mengamalkan ajaran agama dengan moderat adalah Islam yang dikenal dengan kata wasatiyah. Ya. Di dalam bahasa Arab, wasatiyah itu berasal dari kata wastun, wasat, yang berarti pertengahan. Maka dalam beragama, bukan saja Islam, beragama apapun, baik itu agama Kristen, nanti ada agama Buddha, maka kita sebagai manusiawi haruslah menyikapinya dengan secara moderat, yaitu dengan secara wasatiyah. Wasatiyah yang saya sampaikan tadi adalah pertengahan, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Terkadang di dalam Islam dikenal dengan wasatiyah, disebut Islam moderat. Terkadang orang banyak keliru di dalam memahami Islam moderat ini atau Islam wasatiyah ini. Karena pada hari ini begitu banyak orang yang mengatasnamakan Islam, kemudian berjuang atas nama Islam. Kemudian ada juga yang berlabelkan dengan Islam. Namun kita mendapati banyak mereka yang meninggalkan satu persatu karakteristik dari Islam yang ada pada dirinya. Karena di dalam Al-Quran apa kata Allah? Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam ini. Maka Nabi Muhammad saja diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk moderat, untuk wasatiyah, ya. Wasatiyah dalam hubungan dengan manusia, ya, dengan hubungan dengan manusia, karena di ayat ini Allah mengatakan rahmatan lil alamin, secara seluruhnya alam semua. Bukan Allah mengatakan rahmatan lil mu'minin atau rahmatan lil muslimin, tetapi rahmatan lil alamin. Secara umum umat manusia yang ada di dunia ini, baik dia Islam atau dia kafir atau dia nanti Buddha atau Konghucu, baik dia orang Indonesia, benua Asia, benua Afrika dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secara moderat, ya, untuk secara wasatiyah dalam bersikap dalam hubungannya dengan umat manusia. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, di dalam bahasa Arab, ya, wasatiyah ini adalah ada 3 makna. Ya, ada 3 makna. Yang pertama, wasatiyah itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah pertengahan. Ya, wasatiyah ini di dalam bahasa Indonesia adalah modernisasi. Ya, berarti pertengahan. Maka siapapun yang berada di posisi pertengahan, maka dia adalah moderat. Dia adalah wasatiyah. Saat kita contohkan seorang imam yang berada di tengah-tengah jamaahnya, maka dalam keadaan itu imam dalam keadaan wasatiyah. Ya, dalam keadaan wasatiyah. Tetapi ada juga wasatiyah ini, pertengahan ini bisa diartikan kadar sesuatu atau ukuran. Contoh, kita mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang itu pintar, ada orang itu bodoh. Ya. Bagaimana kita menyikapinya dalam wasatiyah, dalam moderat? Kita contohkan ada perbandingan antara orang yang pintar dan orang yang bodoh. Maka seseorang yang mengatakan si fulan itu tidak pintar atau tidak bodoh, maka dalam keadaan itu seseorang itu sudah wasatiyah, seseorang itu sudah moderat, tidak pintar, tidak bodoh, berarti pertengahan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna dari wasatiyah atau moderat itu adalah adil, ya, adil. Ya, adil dalam bersikap. Maka seseorang yang adil dalam memutuskan perkara, artinya tidak berat sebelah antara dia memilih kanan atau kiri, maka dia memutuskan sebuah perkara dan hukum sebenarnya, dari hukum sebenarnya. Maka keadaan waktu itu adalah dia sedang mengajarkan kepada umat manusia tentang wasatiyah atau tentang keadaan moderat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasatiyah itu juga berarti hal yang terbaik atau hal yang termulia. Ya. Di dalam dalil di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
tentang umat Islam ini umat yang wasatiyah, umat Islam ini umat yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Maka ummatan wasata di sini adalah umat pertengahan. Ya. Kalau kita melihat waktu keberadaan umat Islam sekarang ini, maka umat Islam adalah umat yang terakhir. Maka itu bertentangan dengan keadaan kita sekarang. Ya. Waktu keberadaannya bertentangan. Karena umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terakhir, bukan umat pertengahan. Maka ummatan wasata di sini apa sebenarnya maknanya? Yang kedua, kalau melihat dari sisi kadarnya, ya, tidak tepat jika umat Islam disebut sebagai umat pertengahan antara terbaik atau tidak terbaiknya. Halo, dengar suara saya? Ya, dengar Ustaz. Jelas? Jelas. Oke. Nah, maka kalau kita melihat dari sisi kadarnya, maka tidak tepat umat Islam ini menjadi umat yang terakhir. Ya, umat yang terakhir. Terus apa sebenarnya makna dari ummatan wasata di sini? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat pertengahan. Maka untuk makna ummatan wasata di sini ada dua makna. Yang pertama adalah umat yang paling adil. Hal ini sesuai dengan ayat sebelumnya, setelahnya. Apa kata Allah? Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam akan menjadi saksi untuk semua umat yang ada. Maka dari umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail, umat Nabi Ishaq, umat Nabi Yakub, umat Isa, maka umat Islam, umat Nabi Muhammad menjadi saksi untuk semua umat yang ada. Umat Islam ini adalah umat Islam, umat yang adil dan akan menjadi pemutus perkara di hari kiamat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, terjemah dari ummatan wasata di sini adalah umat yang terbaik, atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan khairu ummah. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang mengeluarkan manusia dan memerintahkan kepada manusia berbuat baik, melarang berbuat mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, kawan-kawan sekalian yang saya banggakan. Misalnya untuk menilai antara dua kutub antara ekstrim dalam beragama. Bukan saja di dalam Islam, di dalam agama apapun. Ada dua kutub yang ekstrim. Ya, antara dua kutub ada kelompok yang keras dalam beragama dan juga ada kelompok yang meremehkan agama. Maka dua kutub ini ada yang ekstrim ini adalah keras, ya, keras dalam beragama. Yang kedua ada yang meremehkan agama. Maka hal yang terbaik adalah wasatiyah. Hal yang terbaik adalah moderat, ya, moderat, pertengahan, ya. Tidak ekstrim, tidak juga meremehkan dalam beragama. Apalagi kita dalam konteks agama Islam. Karena inna dina 'indallah fil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka ada dua kutub yang saling bertentangan, yang saling berhadapan. Yang satu ekstrim, yang satu meremehkan. Maka yang terbaik adalah pertengahan. Tidak ekstrim, tidak meremehkan. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Kawan-kawan sekalian, yang terakhir yang perlu saya sampaikan dalam menyikapi Islam yang moderat, sehingga kita tidak memaknai Islam ini secara ekstrim bagi anak pemuda. Maka Yusuf Al-Qaradawi, ya, beliau ini seorang ketua cendekiawan, ya, cendekiawan yang ada di dunia ini, beliau yang ketuanya. Beliau mengatakan, ya, wasatiyah atau moderat itu sebagai at-tawazun, keseimbangan, yakni seimbang antara dua jalan atau dua arah yang saling bertentangan. Misalnya ada orang yang sehari-harinya cuma individu aja, nggak mau berjamaah. Ada orang yang jamaah, ya, yang berkumpul. Maka untuk menyikapi hal ini adalah kita menyikapinya dengan secara wasatiyah, dengan secara moderat. Seperti itu, ya. Karena di dalam Islam ini, di dalam beragama, Islam wasatiyah ini, moderat ini sangat diperlukan dalam beragama. Kita contohkan, ya, ketika kita seorang Muslim, ya, pergi ke gereja, ya kan, pergi ke gereja, boleh kita masuk, boleh, ya, boleh, jangan ekstrim, jangan terlalu ekstrim, boleh kita masuk ke gereja, boleh, tapi yang tidak boleh di sana adalah sholat di dalam gereja. Maka mentang-mentang kita orang Islam, kita mengaku Islam, ketika kita pergi masuk ke tempat ibadah orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, kita tidak mau masuk di dalamnya. Maka hal ini merupakan kita menyikapinya dengan secara ekstrim. Maka untuk
menyikapi hal ini, kita menyikapinya dengan secara moderat, dengan secara wasatiyah. Inilah yang diajarkan oleh Al-Azhar, ya, Universitas Al-Azhar kepada kami, alumni-alumninya. Maka ketika pulang ke Indonesia, bersikaplah moderat, bersikaplah wasatiyah, karena inilah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari hamba pribadi. Hamba mohon maaf, hamba yang fakir, yang sedikit ilmu. Mohon maaf kepada kawan-kawan semua. Jikalau dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rodiandra atas materinya. Jadi mungkin untuk kalian yang masih belum paham apa itu moderasi beragama, semoga bisa dicerahkan gitu ya sama pemateri kita kali ini. Dan untuk kalian yang belum paham atau mungkin ingin menambahkan atau mungkin ingin bertanya mengenai background beliau atau seperti apa moderasi beragama yang diajarkan oleh Al-Azhar, mungkin bisa teman-teman lewat chat atau nanti raise hand dan panitia akan memberi kesempatan untuk kalian untuk berbicara langsung. Oke. Jadi untuk Ustadz Rio Behendra, nggak apa-apa ya kita diskusi dulu ya ini. Mungkin karena dari peserta ada pertanyaan. Baik, untuk peserta gimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau sekedar sharing atau apapun pengalaman kalian mengenai materi kita kali ini? Langsung di chat aja ya teman-teman kalau memang nggak mau ngomong. Oh ya, ada yang bertanya Ustadz. Ya, silakan. Izin membacakan ya. Jadi izin bertanya Ustadz, dari Muhammad Naufal Rizkin, bagaimana pandangan Ustadz terhadap ormas yang akhir-akhir ini pimpinan besarnya baru saja pulang dari Tanah Haram? Kita semua pada tahu ya. Apakah corak dakwah mereka itu sudah sesuai dengan konsep Islam tawasud ini? Mengingat ormas ini cenderung keras dalam berdakwah kepada masyarakat. Baik, pada Ustadz, Nurdi, dipersilakan. Baik, kita baru saja kepulangan imam besar, ya, imam besar kita Tuan Guru Habib Rizik, ya, karena beliau baru saja pulang dari Tanah Haram, Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, ya, pulang ke Indonesia ingin berdamai kayaknya, berdamai. Maka yang ditanyakan tadi, siapa yang menanyakan? Itu siapa namanya? Muhammad Naufal. Ya, oke. Ya. Untuk Muhammad Naufal, bagaimana pandangan ya Ustaz terhadap ormas yang akhirnya ini pimpinan besarnya? Ya, seperti ini. Ya, dalam menyikapi ekstrim seperti ini, maka sebagian ada yang ekstrim, ya, yang ekstrim yang tidak peduli dengan Habib Rizik, ya kan, tidak peduli dengan Islam. Maka konteks kita menghadapi seseorang yang ekstrim, ada sebagian ormas yang ekstrim sekali. Karena kita sudah mengetahui Habib Rizik itu salah satu cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah diakui oleh Raja Salman, ya, Raja Salman, Raja Arab Saudi itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuatu yang mulia, ya, Habib Rizik ini adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia, beliau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa salahnya kita memuliakan beliau? Tetapi ada juga ormas-ormas yang ekstrim. Maka hal seperti ini saya tidak setuju dengan pendapat ormas yang ekstrim terhadap Habib Rizik. Ada juga yang artis yang menghina Habib Rizik. Ada juga pemerintah kita yang menghina Habib Rizik. Maka hal seperti ini berarti dia sudah memahami agama ini dengan secara ekstrim, keras. Maka itulah yang diajarkan sekali lagi oleh Al-Azhar, ya, Al-Azhar kepada kami. Ya, selagi dia Islam, ya, selagi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar dalam bertauhid, dalam beragama, bertauhid kepada Allah kita sama. Maka salah nggak kita ekstrim kepada beliau? Ya, kita tidak menerima beliau, itu kan ekstrim namanya. Maka hal seperti ini saya tidak setuju. Maka untuk menyikapinya, bagaimana Islam ini menyikapi orang-orang yang ekstrim yang seperti ini dijawab di dalam surat An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka serukanlah manusia itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Kalau nggak bisa dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah. Ya. Pelajaran-pelajaran yang baik kita sampaikan. Kalau enggak juga wajadilhum billati hiya ahsan. Bantalah mereka dengan cara yang baik. Maka kedatangan Habib Rizik ini merupakan hal yang mulia, sesuatu yang mulia. Karena beliau adalah
keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib memuliakan Rasulullah dan nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Sekian. Ya, baik Ustaz. Jadi begitu ya pertanyaan dari Muhammad Nova Rizkin, bagaimana? Apakah sudah terjawab secara gimana? Nova Rizkin? Sudah ya? Jadi begitulah pandangan dari Ustadz Dodi Alhendra mengenai pertanyaannya. Semoga bisa terjawab. Dan untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Oh, baik. Ustadz, saya jadi ingin bertanya juga nih. Ya, silakan. Mohon maaf ya teman-teman, saya izin bertanya. Kalau malu-malu bertanya, susah di jalan. Iya. Jadi gini Ustadz, kan kadang kita kalau bermain sosial media gitu, pas ada aja gitu ditemukan di kolom komentar itu kayak apa ya, saling ngejek gitu loh antara agama Ya, gitu. Kayak gitu. Padahal kan untuk konteks moderasi beragama ini sangat erat kaitannya dengan toleransi ya pastinya. Toleransi baik sama agama pun atau dengan agama lain tentunya gitu kan. Moderasi beragama ini sangat diperlukan untuk kita kaum pemuda. Dan mirisnya itu kadang kita menemukan dalam sosial media itu interaksi mereka antara agama itu kayak suka ngejek gitu kan. Itu gimana gitu kalau kita menemui atau melihat gitu perkara di depan kita seperti itu, bagaimana seharusnya sikap kita gitu. Kan kita sudah tahu kita itu salah, itu nggak boleh kayak gitu gitu. Itu bagaimana harusnya sikap kita gitu. Oke. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya punya pertanyaan tentang di medsos sosial media, kan terdapat banyak orang-orang yang saling mengejek antara satu dengan yang lain. Itu padahal mereka sama-sama Islam. Ya, mereka sama-sama Islam, tetapi saling mengejek antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah sifat manusia. Sifat manusia itu adalah dia yang harus sempurna. Orang lain kalau sempurna orang lain, dia tidak terima. Maka seperti itulah. Ya. Bagaimana pandangan kita seperti itu? Ya. Dalam beragama apapun, ya, umpamanya kita toleransi dalam agama Kristen, kita kan dalam bermuamalah itu kita harus saling toleransi. Nah, itulah yang diajarkan oleh Al-Azhar. Maka ketika syekh kami, ya guru kami, dia ulama besar, dia ahli filsafat, ya ahli filsafat, beliau ahli filsafat. Bagaimana beliau itu mengutamakan adab daripada ilmu. Adab dulu baru ilmu. Ya, beliau itu ulama besar, ya kan? Beliau itu Profesor Dr. Syekh Ahmad Muhammad Thayyib. Beliau tertinggi di Al-Azhar, beliau tertinggi. Bagaimana beliau itu mengutamakan adab daripada ilmu. Ya, mengutamakan adab. Itu dalam agama selain Islam. Bagaimana Syekh Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib bertemu dengan pastor, bertemu dengan baba Kristen, beliau mengutamakan adab. Karena dalam konteks ini adalah dalam konteks bermuamalah. Tetapi dalam konteks bertauhid, kita lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukmu agamamu. Maka untuk menyikapi orang-orang yang saling mengejek di medsos, di Facebook, di Instagram, di WA, maka hal yang perlu kita utamakan adalah adab. Karena mereka banyak ilmu, tetapi tidak punya adab. Saling mengejek antara satu dengan yang lainnya. Mereka banyak ilmu, tapi tanpa adab. Banyak orang sekarang yang ada di Indonesia, mereka banyak ilmu, tapi tidak beradab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Soalnya kan sering aja gitu kayak di dalam hati gitu, yang penting kok sama agama begini gitu kan, miris saja gitu. Jadi mungkin ya. Ustaz, terima kasih. Ada pertanyaan lain Ustaz? Dari saudara Fatur Rahman. Ya. Ada ya. Dari saudara Fatur Rahman, pertanyaannya adalah saat menjadi moderat, golongan kanan menganggap kita golongan kiri, sedangkan golongan kiri akan menganggap kita golongan kanan. Lalu sebenarnya bagaimana memposisikan moderat itu sendiri? Oke. Oke. Ada orang yang beranggapan kita golongan kanan, beranggapan orang kita golongan kiri. Maka seperti itulah hal yang terjadi di Indonesia. Ya, hal yang terjadi di Indonesia antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Ya. Antara orang yang ada dalilnya seperti sekarang itu ada Wahabi namanya. Ya, Salafi Wahabi. Ya, Salafi Wahabi. Kemudian ada NU atau Tarbiyah. Umpamanya kita baca Yasinan. Ya, baca Yasinan. Orang-orang Salafi Wahabi mengatakan kita itu salah. Ya kan? Kita itu salah. Padahal ada dalilnya. Ya kan? Ketika kita mengatakan mereka umpamanya tidak menerima dengan ada baca Yasinan, maka untuk posisi kita, ya ada orang yang beranggapan kita sebelah kanan, ada juga beranggapan sebelah kiri, tetapi kita sebagai manusiawi, ya, sebagai insan yang mulia, yang manusia kan mulia. Maka kalau ada orang beranggapan seperti itu, biarkan mereka beranggapan. Kita tetap di posisi kita, ya. Umpamanya kita sebelah kanan, tetap di posisi kita, ya. Umpamanya
beranggapan kita sebelah kanan, posisi kita terus moderat. Ada yang beranggapan sebelah kiri, kita sebelah kiri. Posisi kita tetap di moderat, ya, tetap yang di moderat, ya. Selagi itu kita benar dan selagi kita ada dalilnya. Ya. Kalau ada dalil, jangan takut, ya, jangan takut. Umpamanya beribadah, ada dalilnya, jangan takut. Maju terus dan jangan mundur. Sekian. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Jadi intinya adalah kita terus konsisten ya, begitu ya Ustaz ya? Ya. Dan tentunya harus sesuai dengan dalil. Kalau memang tidak berdasarkan pada dalil, itu bisa kacau gitu ya. Jadi harus konsisten. Nah, begitu. Dan untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Bisa raise hand atau langsung chat, bisa. Atau saya nambah sedikit, boleh? Oh ya, silahkan Ustaz, silahkan. Ya silakan, sedikit aja ya, nggak lama-lama. Maka ya, ada Islam moderat, ya. Tetapi kebanyakan orang yang mengaku dirinya Islam, ya, orang yang mengaku dirinya Islam, orang yang mengaku dia berlabel Islam, banyak zaman sekarang ini yang salah memahami Islam itu apa. Ya. Islam itu kan rahmatan lil alamin, kasih sayang. Tetapi ada sebagian orang-orang Islam yang menyalahkan, ya, yang memahami Islam itu sendiri. Karena di sekarang ini banyak yang radikal, ya, radikal. Orang-orang yang tidak radikal, mereka ada yang bom bunuh diri, ada yang bom masjid, ada yang bom gereja, ada yang bom tempat-tempat sholat orang-orang lain, orang agama lain. Maka hal seperti ini mereka bukanlah Islam. Orang yang membom, itu yang terjadi di Surabaya tahun 2018 kalau nggak salah. Ada sebagian orang yang langsung ngebom masjid sehingga orang-orang yang berada di masjid itu mati semua karena ulah dia. Ini kenapa? Karena dia salah memahami Islam ini. Ya, saya pernah berdiskusi karena mereka ini, ya, salah memahami kitab Sayyid Qutb. Kitab Sayyid Qutb. Maka hal seperti ini, kalau ada orang yang ngebom bunuh diri atau ngebom ada tempat ibadah, maka kita wajib mengatakan mereka itu bukan Islam. Karena konsep Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang. Maka kalau bom bunuh diri, bom tempat ibadah itu kan nggak ada kasih sayang. Maka jangan, ya, jangan pernah kita mengatakan mereka itu Islam. Mereka tidak Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, jadi begitu teman-teman tambahan dari Ustaz Hadi Alvendra. Jadi sebisa mungkin kita jangan memandang rendah orang lain atau agama lain, atau kita mengenal orang lain atau agama lain dengan hanya melihat person atau karakter orang tersebut. Karena kita harus bisa melihat dari bagaimana agama itu sesungguhnya gitu ya. Baik, untuk pertanyaan lagi sepertinya tidak ada. Dan untuk Ustaz Hadi Alvendra mungkin bisa kasih kesimpulan dari awal bagaimana sedikit bagi kami biar ya, oke. Ya, untuk kesimpulannya, bagi kita generasi muda, yang pertama hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus terus belajar, ya. Terus belajar, jangan sampai kita menyerah, ya. Terus banyak membaca buku, ya, membaca buku, dan itu kita perlu guru. Jangan nanti kita membaca buku di perpustakaan tanpa guru, itulah yang menyebabkan seseorang itu radikal. Maka kalau seandainya kita tidak bisa memahami, tanya kepada guru, karena barang siapa yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Hal seperti itu yang harus kita amalkan seorang pemuda, ya, generasi muda saat ini adalah terus belajar. Yang kedua, kalau seandainya ada seseorang yang umpamanya menyalahkan kita, ya, kasih jawabannya yang benar, kasih dalilnya, karena itu yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, jangan mudah kita tergoyah oleh siapapun. Umpamanya ada nanti kelompok-kelompok orang-orang Salafi Wahabi radikal yang ingin menawarkan, kamu ingin masuk ke kelompok kami, jangan mudah tergoyah, ya, karena zaman sekarang ini banyak, ya kan, ada seseorang itu dia lapar, nggak ada uang, kemudian dikasih satu karton mie, maka dia dengan senangnya langsung masuk dengan satu karton mie. Atau umpamanya nanti ada seseorang yang radikal mengajak kita karena kita posisinya ekonomi sulit, ya kan, dikasihnya kita 1 juta dengan syarat kamu harus masuk ke kelompok kami. Maka hal seperti ini jangan mudah tergoyah, karena zaman sekarang ini itulah yang menjadi PR kita, yang menjadi tantangan kita dalam zaman modern ini. Sekian untuk kesimpulannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Hadi Alvendra atas ilmunya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk teman-teman semua, jangan out dulu karena kita ada sesi foto bersama. Kita akan ada sesi foto dulu ya, Ustaz ya. Bentar. Ya, saya kelihatan. Jadi ya, kelihatan dikit nggak apa-apa tapi. Ya. Jadi untuk teman-teman diusahakan untuk open kamera, jadi biar bisa saling mengenal lah gitu. Oh ternyata begini ya wajahnya gitu. Ya. Oke, gimana panitia? Apakah sudah siap?
Baik, saya akan pandu untuk sesi foto bersamanya. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke Kak, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih panitia dan kepada teman-teman semua, narasumber juga Bapak Haji Nabil Alfian dan Elvia Lafis. Terima kasih banyak atas ilmunya, Ustadz. Ya, Jadi sama-sama. sudah membuka wawasan kita nih tentang moderasi beragama. Perlunya kita sebagai pemuda ini untuk memahami konsep itu gitu. Karena sekarang itu era digital itu bisa dibilang bermanfaat, tapi bisa dibilang juga berbahaya gitu ya. Jika kita tidak memiliki mindset yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik dimanapun atau saat kapanpun gitu. Karena kita kalau di digital itu kita berbicara nggak pakai mulut, kita pakai jari gitu. Kita ngetik gitu. Jadi kita sesuaikanlah gitu ya diri kita sebagai muslim atau diri kita sebagai mahasiswa atau apapun. Kita selalu harus berbuat baik. Baik, terima kasih untuk narasumber Bapak Ustadz Rudi Alfiandra. Terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya. Dan maaf tadi kita ada miskomunikasi, makanya dari jam 9 jadi jam 4. Mohon maaf. Mohon maaf sekali. Jadi Ustadz harus mengubah jadwalnya ya. Mohon maaf. Dan untuk peserta juga, mohon maaf sekali. Dan terima kasih sudah join di webinar kita kali ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk isi ya daftar hadirnya yang sudah ada di chat ini. Dan kalian nanti kalau sudah isi, kalian bisa dapat sertifikat. Dan juga jangan lupa untuk join giveaway-nya ya. Caranya itu ada di grup WhatsApp. Oke? Jadi dari kami kelompok 136 KKN 75 Win Wali Songo Semarang mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah join dari webinar 1, 2, 3 maupun 4. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat, dan juga yang udah dapat giveaway semoga bermanfaat juga hadiahnya ya. Baik, dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis nih? Jika